كانوا قليلا من الليل ما يهجعون وبالأسحار هم يستغفرون. Alhamdulillahi Rabbil Alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi at-tayyibin at-tahirin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma rzuqna ikhlasan niyyati fil qawli wal amal. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi amin. Adabut tilmidhi ma'a muallimihi. Ini adalah tata keramanya seorang siswa terhadap gurunya. I'lam, ketahuilah. Sudah dibuka halaman 7. I'lam, ketahuilah, anna talibal ilmi, sesungguhnya orang yang mencari ilmu, warraghiba ilaihi, dan menyukai ilmu, la budda lahu min syaikhin sholihin, harus memiliki guru yang solih, harus memiliki guru yang solih. La budda lahu min syaikhin sholihin, harus memiliki guru yang solih. Yurihi, yang memberitahunya daqaiqal fununi, memberitahunya daqaiqal fununi. Yara itu bisa bermakna alima, ya, seperti alam taro kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Alam taro kalau dalam tafsir itu kan alam ta'lam, gitu ya. Dikarenakan memang Kanjeng Nabi Muhammad ketika didhawuhi niku kan karena ketika Nabi Muhammad, ketika turunnya ayat itu, Nabi Muhammad tidak melihat peristiwa perang gajah kan. Yurihi, yang memberitahunya daqaiqal fununi, berbagai macam ilmu yang sederhana. Wa yuhaqqiqu, dan memahamkan lahu kepada talibul ilmi haqaiqoha atau haqaiqoha, ya boleh. Haqaiqoha, definisi, berbagai macam definisi yang ada pada ilmu tersebut. Funun, maksudnya funun itu kan macam-macam ilmu, bentuk ilmu, disiplin ilmu, nahwu, shorof, terus fikih, usul fikih, dan lain sebagainya. Kan setiap fan atau macam ilmu itu memiliki namanya apa? Definisi, ya, memiliki definisi sendiri-sendiri. Wa yakshifu lahu rumuzaha, dan memahamkan tanda-tanda
yang ada pada ilmu. Wa yaftahu lahu lughuzaha, dan membukakan teka-teki yang ada pada ilmu. Macam-macamnya ilmu. Ha, dhamir ha itu kembali ke daqaiqul funun ya. Dhamir ha. Wa yuqarribu lahu raqaiqaha, memudahkan ya. Atau ya benar, memudahkan lahu kepada thalibul ilmi raqaiqaha, masalah-masalah yang sulit. Masalah-masalah yang sulit yang ada pada macam-macamnya ilmu. Ha, dhamir ha semuanya itu kembali ke daqaiqul funun. Cara marji'nya dhamir kembali ke daqaiqul funun. Lidza qalu, oleh karena itu mereka para ulama berkata, la ya'khudhu thalibu, siswa tidak diperkenankan mengambil ilmu illa mimman, kecuali dari orang kamulat yang telah sempurna ahliyatuhu, keahliannya, yang telah sempurna keahliannya, wa dhaharat, dan nampak diyanatuhu, perbuatannya ya, perbuatan yang berhubungan dengan agama ya, kalau dinilai dari agama ya. Wa tahaqqaqat ma'rifatuhu, dan betul-betul nyata pengetahuannya. Wa kana lahu khuluqun jamilun, dan orang tersebut memiliki akhlak yang baik. Wa dhihnun shahihun, dan pikiran yang sehat, beres pikirannya begitu ya. Watbila'un tamun, dan wawasan yang sempurna. Fa'idha yassarallahu, jika Allah memudahkan lahu, bagi thalibul ilmi, orang yang mencari ilmu, ustadzan, mendapatkan seorang guru, bitilka sifati, dengan sifat-sifat tersebut, fal yatamassak, maka hendaknya dia berpegang teguh bi'adhyalihi, dengan bimbingannya. Adhyal itu jamaknya zailun, sebenarnya maknanya kan buntut ya, buntut. Nah, kan cara maknanya apa? Ekor ya, buntut, ekor. Nah itu kan kalau sesuatu yang ada ekornya mau belok kanan, maka yang megang ekornya kan ikut belok kanan, belok kiri ikut belok kiri. Artinya apa? Maksudnya mengikuti bimbingannya, arahannya begitu ya. Wal yatakhallaq, dan hendaknya berakhlak, bil akhlaq, kita lihati dengan akhlak yang akan disebutkan ya, ini. Pertama, akhlak yang pertama, adabuhu fi nafsihi, tata keramanya terhadap dirinya sendiri ya. Awwaluma alat polibi, sesuatu yang pertama kali yang wajib atas siswa. Pertama kali yang wajib atas siswa, ikhlasun niyati, mengikhlaskan niatnya.
memurnikan niatnya hanya karena Allah. Wa tathiru qalbihi, dan membersihkan hatinya. Min kulli danasin, dari setiap kotoran. Dari setiap kotoran, wasu'i aqidatin, dan buruknya akidah. Wa khuluqin, dan akhlak. Liyasluha, supaya thalibul ilmi ini layak. Bidzalika, dengan apa? Tadi ya, ikhlasnya niat, hatinya bersih, supaya layak liqabulil ilmi, untuk menerima ilmu. Wa hifdzihi, dan menghafalkan ilmu. Akhlak selanjutnya al-jiddu, yang kedua, al-jiddu fi thalabihi, bersungguh-sungguh dalam mencari ilmu. Ma'amula zamatil wara'i, disertai menetapi warok, sifat warok, menjauhi syubhat. Syubhat saja dijauhi, apalagi haram. Fi jami'i sya'nihi, di semua keadaannya. Nomor 3, ayyuqassima awqata lailihi, membagi-bagi waktunya, waktu di malam hari, waktu di malam harinya. Wa nahari, dan siangnya. Ini harus pandai membagi-bagi waktu ya. Waktu hafalan, waktu tidur, dan seterusnya. Wa ajwadul awqati, waktu yang paling baik lil hifdzi, untuk menghafal al-asharu, adalah waktu sahur. Pokoknya sebelum subuh ya, mendekati subuh. Tsummal ghadatu nuli, kemudian waktu pagi itu setelah subuh sampai terbitnya matahari. Nah, itu ghadatu. Walil bahti, dan untuk membahas al-wikaru di waktu pagi juga, tapi paginya sampai siang. Makanya rata-rata kan sekolah itu kan masuknya pagi ya kan, bukan siang. Nah, begitu. Bukan siang atau bukan malam ya, karena pagi kan masih fresh pikirannya. Walil kitabati, dan untuk menulis wasatun nahari, di waktu siang ya, ketika sedang di tengah siang, enggak umum ya, di tengah siang. Maksudnya ya ketika jam 12 lah, seperti itu ya, menulis. Tapi ya di tempatnya yang nyaman, lek corone panggah panas ya gak penak banget ya. Walil mudzakarati, dan untuk mudzakarah, ya menghafal, mengingat-ingat kembali. Al-lailu, di malam hari. Ini sepertinya ya memang kalau seperti yang ada di pondok sini, ya pondok Ringin Agung situ. Kalau di malam hari di makam ya, makamnya Mbah Nawawi itu sing hafalan banyak ya, di makam. Fa inna hifdzal laili, karena menghafalkan di waktu malam, anfa'u, lebih memberikan manfaat, min hifdzin nahari, daripada menghafal di waktu siang. Li faragil bal, karena kosongnya pikiran. Lagi tas tangi kan gak mikir piye-piye, nah, langsung dipikir hafalan. Wa huduil harokati, dan tenangnya gerakan, kan anteng, enggak ubah ya begitu ya. Nah, di waktu siang bareng ya ubah ya. Wala budda min saharil layali, dan diharuskan bagi seorang siswa atau santri bangun malam.
Bangun malam sing nggak teler maksudnya ya. Bangun malam sing tetap semangat. Berarti kan harus tidur dulu. Nah, gitu. Kama qala syair, sebagaimana yang dikatakan oleh penyair. Bi qadril katti tuktasabul ma'ali wa man talabal ula sahirul layali. Suaranya kurang bagus ya. Ini lagunya seperti ilahi las tulil firdausi ahla gitu ya. Baharnya bahar wafir gitu. Faulun mufa'alatun mufa'alatun fa'ulu mufa'alatun mufa'alatun fa'ulu, ya seperti itu. Namanya bahar wafir. Biqadaril katti, sesuai dengan kadar kesulitan. Tuktasabul ma'ali, kemuliaan itu bisa didapat. Wa man talabal ula, barang siapa yang mencari derajat tinggi. Ula jamannya al-ulya, ini kan sifat. Ada yang disifati mana ya? Wasofnya ini dibuang. Wa man talabat darujatil ula, gitu. Barang siapa yang mencari derajat yang tinggi, sahirul layali, maka hendaknya dia bangun malam. Bukan hanya masalah ilmu, masalah yang lain itu sebenarnya juga di waktu malam. Nah, gitu ya. Termasuk ilmu kanuragan, ilmu kadigdayan itu kan juga di waktu malam, nah, untuk mendapatkannya. Termasuk ngerogo sukmo dan lain sebagainya. Apa ngerogo sukmo? Ngerogo sukmo ini apa? Wah, ilmu sebagian-bagian ilmu kadigdayan. Nah, itu juga di waktu malam. Tarumul izzatum matana mulaila. Kamu pengen mendapatkan kemuliaan. Summatana mulaila, tetapi kamu tidur di waktu malam. Yahusul bahroman tolabal la'ali. Kalau diartikan secara bahasa Indonesia enaknya dibalik ini ya. Man tolabal la'ali, barang siapa yang mencari inten, batu permata, yahusul bahro, hendaknya dia ini apa ya, bahasa Indonesia ini nyilam apa? Menyelam. Oh ya, menyelam ya, lupa ya. Menyelam ke dalam lautan. Barang siapa yang mencari batu permata atau intan, hendaknya dia menyelam ke dalam lautan. Nafasnya harus kuat lah seperti ini. Ulul Ka'bi, tingginya kemuliaan. Ka'bi yang dimaksud ini bukan apa mata kaki ya. Ay asyaraf ya, syaraf. Ulul Ka'bi bil himamil awali, kemuliaan, tingginya kemuliaan itu bil himamil awali, dengan semangat yang tinggi. Kalau semangatnya tinggi ya untuk mendapatkan kemuliaan ya mudah ya begitu ya. Wa izul mar'i fi saharil layali, ya, gitu. Sehari ini masdar, fiilnya sahiro yasharu, sahiro yasharu saharun, nah begitu ya. Wa izul mar'i, kemuliaan seorang itu fi saharil layali, di dalam bangun malam. Bahkan menurut ilmu ilmu tasawuf ya, pengangkatan seorang wali ya, ketika menjadi seorang wali itu hanya di waktu malam, di waktu malam yang separuh malam yang akhir, enggak di waktu siang.
Wa marramal ula min ghairi kaddin. Barang siapa yang ingin mendapatkan derajat yang tinggi, min ghairi kaddin, tanpa kesulitan, adha'al rafi talabil muhali, maka dia telah menyia-nyiakan umurnya untuk mencari perkara yang mustahil, mustahil adatan, mustahil secara hukum adat ya, bukan hukum akli ya. Kalau Gusti Allah ngasih seorang derajat yang tinggi secara langsung tanpa kesulitan ya, bagi Allah ya nggak sulit. Nah, begitu ya. Tapi ya jarang terjadi. Seperti menurut sebagian ulama sufi seperti Ibrahim bin Adham gitu. Ibrahim bin Adham itu setelah tobat itu dalam seminggu itu memiliki derajat yang tinggi ya, dalam kewaliannya. Bahkan beliau tidak merasakan kalau sudah diberi karomah begitu ya, karomah. Ketika beliau berjalan melihat ada seseorang yang sedang ingin bunuh diri di samping sungai, pengen terjun ke dalam sungai ya, gitu. Lah kok beliau berdoa, ya Allah selamatkanlah dia. Lah ketika dia terjun ternyata malah ngayang di atas angin ya, begitu ya, nggak jatuh, nah, begitu ya. Itu hanya dalam waktu seminggu. Ya dimaksud ini adalah mustahil secara adat. Adab atau tata krama selanjutnya yang nomor 4, al-akhdhu bil wara'i, melakukan wara', menjauhi syubhat, fi jami'i sya'nihi, di semua keadaannya, wa yataharral halala, dan menyelidiki perkara yang halal, ini halal apa enggak, nah itu tenang, fi mat'amihi, dalam makanannya, wa syarabihi, dan minumannya, wa libasihi, dan pakaiannya. Ya, pakaiannya harus pakaiannya sendiri ya, begitu ya. Biasanya santri putra itu ketika nggak ngelihat pakaiannya di mana, ya pakaiannya temannya dipakai lah, begitu biasanya. Nah, begitu ya. Tapi nggak tahu ya, santri yang di sini nggak tahu. Cuma saya pernah melihat ketika saya masih nyantri di sini, di pondok sini ya, bukan yang di sana. Itu kadang pakaian temannya dipakai. Lah temannya yang punya pakaian itu bingung loh, pakaiannya kemana? Ternyata dipakai sama temannya yang lain. Tapi kalau santri putri malu lah untuk seperti itu ya. Santri putri kan join seperti itu malu santri putri. Tapi kalau santri putra kan biasa, join, gitu ya. Ngerokok sak sedotan kan. Begitu. Hal seperti itu hal biasa, tapi nggak tahu kalau di sini mungkin ada perubahan, Kalau andai kan ada temannya yang punya bantal, aslinya yang punya bantal temannya yang itu, tapi yang punya bantal belum ada, bantalnya dipakai, lah, begitu. Itu hal nggak sungkan begitu ya laki-laki itu. Tapi kalau perempuan kan nggak mau kayak gitu ya. Nah, ini bagusnya seperti itu karena harga dirinya itu tinggi ya seorang perempuan. Nah, begitu ya. Wa maskanihi, dan tempatnya. Wa fi jami'i ma yahtaju ilaihi, dan segala hal yang dia butuhkan ketika belajar ya, misalkan pulpen, terus dan lain sebagainya, mungkin setipu gitu. Ini kalau perempuan insya Allah pulpennya double ya, begitu ya, double, nggak pernah pinjam sama temannya. Tapi kalau cowok pinjam sukanya ya, begitu. Kadang pelajarannya 5 itu 1 buku, nah, begitu. Gimana gitu ya?
Pelajarannya 5 itu satu buku. Ya, seperti sekolahan yang ada di Ma'arif itu ya. Saya kan pernah ngajar di situ. Bawa tas ya, kadang bawa tas datang. Isinya itu cuma satu buku. Nah, pelajarannya itu berapa? Itu cuma campur-campur gitu. Ya, gitu. Bahkan kadang itu nggak ada bukunya sama sekali. Beh. Terus ada yang buku ada tapi nggak pernah bawa pulpen. Nah, itu hal yang biasa seperti itu ya. Itu biasa tapi nggak bagus ya. Ini pertanda dia nggak tenanan, nggak sungguh-sungguh ketika belajar. Apa tujuannya ini? Liyastani rokol buhu, supaya hatinya terang. Wayasulu hali qabulil ilmi, dan layak menerima ilmu. Wa nurihi, dan cahayanya ilmu. Wa naf'i bihi, dan manfaatnya ilmu. At-taqlilu, mempersedikit. Min isti'malil mata'imi, menggunakan makanan. Allati hiya min asbabil baladati, yang menjadi penyebab bebalnya otak. Wa dha'fal hawasi, dan lemahnya panca indera. Contoh di sini katufahil hamidi, seperti apel yang kecut, buah apel yang kecut ya. Ini saya tanyakan ke Ustadz Gundar, ini memang yang dimaksud ya apel-apel yang biasa terlihat itu ya. Seperti apel Malang katanya. Tapi ada apel yang lek ngarani ya apel ya, mungkin apa ya. Sing apel isine iki mang belenyek-belenyek putih. Tapi sekarang sudah jarang. Biasanya pohonnya itu kan pohonnya mesti besar, buahnya hijau, itu lek ngarani ya apel. Tapi kalau dibuka itu apa ya, jemek, tapi enak rasanya manis. Biasanya pohonnya itu selalu banyak hewan bungkulone. Tapi sekarang jarang saya cari, nggak ada di sini. Mungkin sampean malah nggak tahu mungkin ya, karena baru lahir. Saya cari nggak ketemu saya sekarang, nggak. Pas ketika saya masih kecil itu banyak itu juga namanya apel. Apakah itu bagian dari ini ya? Yang penting jangan makan apel yang kecut. Wal bakillai, kacang kuru. Ini betul-betul yang dimaksud kacang kuru yang yang dijual itu ya. Ini sebenarnya kan ditulis di kitab Ta'limul Muta'alim, yang pernah dengar ya, kitab ya itu. Ini sama ini, hampir sama semuanya. Makanya saya kacang kuru ya begitu. Kacang koro. Kacang kuru. Rasanya enak, yang di warung itu kayaknya ada. Kacang koro ada sing pedes, ada sing gak pedes. Nah, sama didu ya, lek cara gak. Kira akeh-akeh gak api. Nah, menurut sini ini membuat bebalnya otak. Wal baqilla lame ditasdid ya, tasdid. Wal baqilla wal iktari, dan memperbanyak min surbil khalli, meminum cokak. Ini mungkin nggak pernah ya cokak. Cokaknya sing air yang awalnya memabukkan kemudian kan menjadi cokak. Wa kadzalika ma yukthiru isti'malahul balghama, termasuk makanan yang kalau menggunakannya isti'maluhu, keliru cara nganu ya. Kalau memakan makanan tersebut memperbanyak al-balghama, lendir yang ada di sini, atau sampai ke otak, lendir ke otak. Nah gitu. Ya apa sing kira-kira sing akeh lendire ya biasanya goreng-gorengan. Nah gitu ya. Ini kalau sekarang ya agak susah.
makanan yang nggak goreng-gorengan. Karena semuanya makanan di sini yang ditemui itu semuanya hampir semuanya itu digoreng. Tempe digoreng, kan lauk itu. Tahu digoreng. Ketika masa saya masih kecil itu jarang tempe digoreng. Malah tempe itu rata-rata dideplok, dihaluskan gitu, kemudian dicampur sambel. Sambelnya aja entah. Jadi lombok dicampur dengan bawang, kemudian dikasih garam dan gula. Nah, itu kemudian dicampurkan dengan tempe yang sudah direbus, nggak digoreng. Nah, itu enak rasanya itu, menurut saya tapi ya, nggak tahu menurut sampean. Kalau di sini masih ada nggak ya zaman sekarang? Ada ya, masih bikin sendiri ya, gitu. Tapi sekarang hampir semuanya digoreng ya, gedang goreng, bahkan telur rambat ya digoreng. Telur rambat itu bahasa Indonesia kan ubi ya, ubi. Ubi sekarang ya juga digoreng. Itu kalau digodok ya malah lebih bagus. Ya. Zaman dulu itu jarang gorengan. Bahkan termasuk singkongnya dibakar. Masih ada kulitnya dibakar, rasanya sangat enak juga. Ya. Tapi sekarang kan jarang ya, mungkin karena masaknya sudah tidak pakai kayu. Karena pakai gas nanti kan bau nanti ya begitu ya. Nah, zaman biar pakai kayu, nah begitu. Ini nanti kalau harus mencari makanan yang tidak berlendir nanti ya kayaknya nanti malah kelaparan nanti ya dikali ya. Tapi harus bikin sendiri nah begitu. Al-muballida lidzihni, yang membuat bebal otaknya, pikiran. Al-mutsaqqila lil badani, yang memberatkan badan ya. Makanya makanan yang berlendir, yang berlemak itu kan gemuk, gampang mudah gemuk. Kakastrotil albani, seperti kebanyakan susu. Wassamaki, ikan laut. Ini sering dinasihati sama para kiai ya. Para kiai itu selalu sering menasihati santri-santri itu ojo sering, cara bahasa Jawa itu jangan sering makan makanan lautan. Karena hatinya akan alum ya. Hatinya alum itu lemah, hatinya akan menjadi lemah. Hati ini enggak rano alum ya, gitu. Nah, gitu. Ya boleh sekali-kali makan ya. Tapi jangan sering. Tapi kabarnya orang-orang Sumatera itu suka makan ikan lautan gitu, bener kan? Ya cuma kabarnya, saya kan nggak tahu ya, mungkin Mbak Alia kan pernah di Riau ya, bener nggak itu? Oh bener. Salah gitu ya, itu agak dikurangi. Ternyata masalah makanan tidak kan rata-rata tirakatnya, termasuk para kiai atau orang-orang dulu itu meninggalkan makanan yang tidak bernyawa. Maksudnya itu asalnya bernyawa, ya, kemudian kan mati ya malah nggak bernyawa. Maksudnya nanti semuanya makanan nggak bernyawa nanti nggak seperti. Yang saya maksud asalnya kan bernyawa. Itu ternyata memang ada ya dalam ajaran Thariqat Rifaiyah, itu ada ya begitu. Termasuk Syekh Abdul Wahab Asy'arani juga begitu. Ketika tirakat perintahnya Nabi Khidir ya, dalam kisah beliau yang diceritakan dalam kitab Al-Mizanul Kubro, itu juga menjauhi makanan yang bernyawa. Oh, bae ngono tenan. Bahkan cerita ini yang pernah melakukan puasa setahun setengah begitu. Setahun setengah itu ya 1 tahun setengah paham ya. Ustadz David itu menceritakan bahwa beliau pernah melakukan puasa itu tidak makan makanan yang bernyawa. Itu bisa merubah, kan beliau asalnya sangat keras, kasar kalau seperti itu. Karakternya itu bisa berubah menjadi halus, sabar, dan tidak mudah marah gitu. 1,5 tahun gitu. Jadi memang sangat manjur ya.
Ini memang ada ya, ternyata dalam bahkan Syekh Ahmad Ar-Rifai sendiri juga ada. Ada juga penjelasan dari sebagian kuyaha ya, para kiai. Kenapa kok kita mempersedikit makanan ikan lautan yang ada di lautan? Dikarenakan memang ikan yang ada di lautan itu kan punya khasiat, yaitu mendoakan orang yang mencari ilmu agama. Kan ada dalam hadisnya ya, begitu ya. Innal malaikata laliem. Para orang yang mencari ilmu akan didoakan penduduk langit dan penduduk bumi, hatal khitana fil bahri, nah, gitu. Sehingga sampai ikan-ikan yang ada di lautan. Nah, begitu. Langsung lanjut. Wal kuzbaroti, dan makan ketumbar arrotbati yang basah. Berarti sekudu sing garing, nah, gitu ya. Wa ma asbah dzalik, dan semisalnya. Mimma yurisun nisyan, yang membuat lupa, yang menyebabkan lupa. Wa mimma yazidu fil hifdzi, termasuk yang menambahkan hafalan. Ijtinabul ma'asi, menjauhi maksiat. Nah, ini menjauhi maksiat. Terutama maksiat yang dilakukan itu menyibukkan hati, ya, menyibukkan hati. Itu paling kuat membuat lupa. Apa yang menyibukkan hati? Biasanya dari pandangan mata, ya gitu ya. Memandang suatu yang menarik, menimbulkan syahwat, itu kan langsung tertanam dalam hati. Nah, hatinya kan tersibukkan dengan para santri. Kadang sampai malam hari teringat-ingat lah. Itu sangat mengganggu hafalan. Nah, begitu ya. Itu harus dijauhi. Nah, ya Bu. Nah, tapi lah masih muda ini mungkin sulit ya, begitu ya. Wakat rotus sholati ala nabi, dan memperbanyak sholawat. Sholawatnya sedino peng 1000, bisa. Sehari 1000 kali. Bahkan ada hadis ya. Man dawai Kanjeng Nabi, man sholla alayya kulla yaumin alfa marrah lam yamut hatta yubasysyara bil jannah. Barang siapa, Kanjeng Nabi dawuh, barang siapa yang membaca sholawat kepadaku sehari 1000 kali, maka dia tidak meninggal dunia sehingga dia diberikan kabar gembira dengan surga. Nah, gitu. Menurut Al-Hafidz Sirajuddin Ibnul Mulaqqin dalam kitab Hadaikul Auliya, isnaduhu la ba'sabih, sanadnya tidak masalah, ngono tok. Isnaduhu la ba'sabih. Lah yang penting 1000 kali berarti sholawat yang paling pendek ae. Misalnya sholawat Nabi Khadir sallallahu alaihi Muhammad sallallahu alaihi Muhammad, lah itu 1000 kali. Nah, begitu ya. Tapi lah pengen gaya sholawat yang lain, misalkan sholawat tafrijiyah, sholawat nariyah biasa terkenal. Ya monggo, nah, begitu ya. Wasiwaku siwak. Siwaknya harus memakainya betul-betul sekiranya bisa mengurangi lendir ya, begitu ya. Siwaknya digigit-gigit sampai pecah-pecah itu ya, pecah-pecah. Itu kan nanti ya seperti gigi, seperti pasta gigi itu loh, sikat. Nah, itu nanti juga cetaknya sampai ke akhir sini itu disiwaki gitu, seret lah untuk mengambil lendirnya. Nah, begitu. Itu nanti menguatkan hafalan. Ya awalnya kayak kudu muntah mungkin, nah, begitu ya. Nah, begitu ya. Nah, begitu. Tapi sekarang sudah nggak telaten ya. Kalau saya itu sekarang sudah nggak telaten. Wasurbul asali, minum madu. Nah, minum madu. Kalau di Al-Quran itu kok yang dikatakan madu tersebut fihi syifa'ul linnas, itu kok mengarahnya tawon yang hidup di pegunungan. Nah, saya pernah nyari madu yang dari tawon gunung. Itu menurut orang yang biasa melihara tawon, itu sebenarnya madu yang ada dari gunung itu madunya itu dari berbagai macam sari bunga.
dari berbagai macam sari bunga. Tapi kalau tawon peliharaan itu cuma dikhususkan satu bunga. Makanya kan ada madu rambutan, ada madu randu, ada madu kelengkeng, karena memang dikhususkan satu bunga. Madu gunung, madu dari tawon yang hidup di pegunungan itu berbagai macam bunga. Tapi kalau pengen mencari itu katanya ada ya, di daerah Besowo, nah, gitu. Satu jurigen kecil itu harganya 250. Ini murah apa mahal ini? Murah ya? Murah. Nanti bisa. Wa aklul kunduri, memakan ini luban. Kunduri menurut Ustadz Gundar itu luban. Mas sukari disertai gula. Lek cara biasa lek manan gede taklim iki kemenyan. Menyan. Ketika saya buka di kamus itu memang artinya menyan. Lek mosok menyan iso dipangan. Biasanya menyan ini kan dipakai untuk memanggil demit ya. Nah, begitu ya. Tapi cerita dari Ustadz Gundar, karena Ustadz Gundar kan yang pernah di Beirut ya. Ini kundur ini menyan ya, memang ini cara penggunaannya juga dibakar tapi untuk mengusir setan mana nih ya, untuk mengusir jin. Nah, bukan menyan yang biasa dipakai apa di tontonan jaranan itu, bukan ya. Bahasa Indonesia jaranan apa? Hah? Yang itu jaranan ya. Jaranan itu yang ya sengaja untuk dimasuki jin itulah. Kemudian dikasih musik biar joget-joget itulah. Ya itu. Kalau di sini kan umum ya, di Jawa ini kan umum karena ini bagian dari adat, tapi dianggap adat. Tapi kalau daerah Tulungrejo itu nggak boleh mengadakan jaranan karena Mbah Nur Wahid ya, Mbah Nur Wahid yang buka. Oh, ada namanya Nur Wahid. Oh, Mbah Nur Wahid itu dulu yang buka desa Tulungrejo. Prajuritnya Pangeran Diponegoro. Karena Mbah Nur Wahid kan yang paling diagungkan ya di Tulungrejo. Itu melarang ya. Salah satu larangannya Tulungrejo tidak boleh mengadakan tontonan jaranan. Kok dilanggar itu mesti langsung kena musibah. Karena beliau seorang aulia, wali ya begitu ya. Daerah Tulungrejo, daerah sayang saya tempat tinggal ya. Tulungrejo Pare. Itu makanya sampai sekarang nggak ada namanya jaranan di situ kan, nggak ada, nggak berani. Kok ada yang melanggar itu kena musibah ya begitu. Wa akluz zabibi, memakan anggur kering. Maksudnya anggurnya sudah matang ya. Lek cara anggurnya masih basah, masih ada airnya itu bahasa Arabnya inabun. Inabun. Lek cara kurma itu rutobun. Rutobun yang masih basah, yang masih ada airnya. Tapi kalau sudah matang bahasa Arabnya tamrun. Nah, kalau kurma. Tapi kalau anggur itu zabibun kalau yang sudah kering. Kulla yaumin, di setiap hari alar riki dalam keadaan lapar. Ini kalau menurut ya di sini nggak disebutkan jumlahnya ya. Menurut kalau nggak salah di kitab Ta'limul Muta'alim itu memakannya 21 biji setiap pagi sebelum makan apapun. Jadi ketika perutnya kosong sampean makan anggur 21 biji dalam keadaan lapar. Nah, gitu. Belum makan apapun. Nah, anggurnya dalam keadaan lapar. Fa innahu yurithul hifdz, karena ini makan anggur seperti ini akan menyebabkan hafalannya kuat. Wa yashfi min katsiril amrad, dan menyembuhkan berbagai macam penyakit. Wal asqam, ya podo penyakit maknanya. Ya, sampai sini dulu ya, ini karena ada kumpulan ya. Kita akhiri dengan baca tahlil. La ilaha illallah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Rabbi ighfirli wa li walidayya wa lil mu'minina wal mu'minat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.